Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrimah Sabdi. Saya adalah seorang guru PAI di UPTD SDN 2 Sukalila, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025. Batch 2 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dengan nomor induk mahasiswa 25301112073. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SDN 2 Sukalila pada kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Berikut ini kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Baik anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik apa baik sekali? Baik. Alhamdulillah. Sekarang Bapak dalam masa ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kalau pembelajaran itu alangkah baiknya kalau posisinya, letak duduknya itu dirapikan ya. Silakan. Oke, kalau sudah rapi, Bapak ingin tahu kehadiran kalian. Ya. Yang pertama, Widya ada? Algi? Abil? Hadir. Maudi? Apakah hadir semua hari ini? Alhamdulillah. Sekarang ketika posisi sudah rapi dan tempat duduk sudah benar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kita belajar pada hari ini. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka kita berdiri dalam posisi siap. Semuanya silakan berdiri. Jadi
kita hari ini akan belajar pembelajaran baru. Setelah kita sebelumnya mempelajari pelajaran yang berjudul yaitu Asmaul Husna. Pembelajaran Asmaul Husna pada pembelajaran terdahulu itu telah kita lewati, sehingga sekarang kita akan ke pembelajaran yang baru, yaitu tentang hukum halal dan haram. Algi, hukum halal itu apa Algi? Ya, setahu Algi halal itu apa? Halal dan haram itu sesuatu yang boleh dan tidak boleh dimakan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang halal dan haram. Supaya apa sih belajar halal dan haram itu? Di sini tujuannya yaitu tujuan dalam pembelajaran kita hari ini agar kalian memahami dan mengerti bagaimana hukum halal dan haram serta dasar-dasar penetapannya dalam syariat Islam. Kemudian kalian peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab sesuatu menjadi halal atau haram karena apanya? Zatnya, sifatnya, dan proses melalui analisis atau contoh. Kemudian yang terakhir, kalian mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam sikap, perilaku, dan kebiasaan. Kebiasaan yang bagaimana? Seperti dalam konsumsi sehari-hari. Metode PBL, yaitu apa? PBL itu ada yang sudah tahu? Problem based learning, atau kita akan menyatakan sebuah masalah dan kalian akan memecahkannya. Ya, sebuah masalah dan kalian akan memecahkannya. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak ya. Ada beberapa pertanyaan. Coba kita simak pertanyaannya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang makanan yang halal dan haram? Berikan contoh yang relevan dari pengalaman kalian. Oke, apa tentang makanan halal dan haram? Coba kita ke Geral. Apa Geral makanan halal yang kamu ketahui? Masih. Coba Kian, makanan yang kamu ketahui yang haram? Babi. Coba pahami dulu. Kita kan dari tadi halal itu apa sih? Haram itu apa? Kita tidak tahu. Nah, maka di sini Bapak akan memutarkan sebuah video dan coba kalian amati dengan baik. Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama ibu guru materi pelajaran hukum halal dan haram. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, karena ibu guru akan membahas juga uji pencapaian pembelajaran. Jadi, jangan sampai terlewat ya anak-anak. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hukum halal dan haram. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Nah, anak-anak, orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan MUI yang bisa berijtihad dan memberikan fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Sebab-sebab halal dan haram. Halal dan haram bisa disebabkan oleh itu sekilas tentang
bagaimana definisi halal dan haram. Baik, sebelum lanjut, tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anakku. Nah, tadi yang kita tonton itu adalah tentang definisi halal dan haram, kemudian sebab-sebabnya dan dasar hukum halal dan haram. Kalau di sini yang kalian tonton itu kita definisi dengan pengertian halal, yaitu halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Contohnya apa yang boleh dikonsumsi? Kayak tadi kalian sebut pas pertama, apa namanya? Yang kedua, kalau babi itu tidak boleh, maksudnya haram. Nah, ini adalah sesuatu yang kalian lakukan. Nah, selanjutnya, ini pengertian haram, yang segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi ataupun dilarang. Sudah dikelompokkan? Sudah. Nah, per kelompok silakan disiapkan kertas dan penanya dan bukunya. Sudah disiapkan? Yang belum disiapkan silakan dibuka. Silakan disimak apa permasalahan kita hari ini. Nah, apa permasalahan yang akan kita bahas dalam diskusi kita hari ini? Yaitu, silakan disimak di papan tulis ya dan dicatat. Sudah kebagian semua? Baik, kalau sudah, silakan itu identifikasi lembar kerjanya kalian isi dengan nama dan kelas terlebih dahulu. Sudah ditulis identitasnya? Nah, waktu diskusi kita adalah 20 menit. Ya. Nah, waktu diskusi 20 menit itu apa langkah-langkah yang pertama yang akan kalian mulai? Pertama, silakan buka laptopnya terlebih dahulu yang ada di depan.
Untuk coba solusinya, berdasarkan pengalaman-pengalaman kalian yang ada di rumah, bagaimana makanan yang halal dan yang haram yang kalian temukan di rumah, silakan ditulis. Ya. Bagi yang sudah terhubung di internet, silakan apa yang keluar di internet itu. Nah, silakan kalian tulis ke dalam LKPD yang ada di sini. Oke, sudah ketemu. Oh, boleh salah satu misalnya yang dari ini sebelah pertigaan. Kalau misalkan tidak tahu, kalau jatuh angkat tangan atau bertanya, ya jangan ragu bertanya. Ini kalau pencarian sudah dicatat semua. Kalau sudah dicatat, boleh dicari yang lain. Ya. Baik, jika sudah sebagian besar mendapatkan referensi tentang halal dan haram, apa saja barang yang halal dan apa saja barang yang haram, coba kita balik lagi ke laptopnya dan kaitkan dengan masalah yang ada di depan. Nah, coba kita mencari apa? Nah, coba kalian cari referensi dari laptop yang ada di depan kalian tentang soal yang ada di depan. Silahkan, nanti sebagai bahan referensi kalian. Coba ketikkan apa yang ada di depan. Ketikkan di laptop kalian. Silakan. Nanti coba kita gali dan kita samakan. Nah, biar menambah referensi bagaimana cara mengenali dan menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan mentok dari sini, coba kalian gali dari pengalaman atau selama keseharian kalian menemukan apa makanan yang halal sama yang haram apa aja, gitu. Ya, coba kalau tidak ada di sini dari pengalaman kalian. Oke, waktu habis. Ya, silakan. Time menulisnya di stop dan penanya ditaruh di atas meja. Baik, sekarang kita akan melihat hasil presensi dari masing-masing kelompok apa yang mereka tulis. Dimulai dari kelompok sebelah kanan saya, silakan semuanya maju ke depan. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang tadi dibahas. Boleh salah satu perwakilan saja berbicara. Mulai dari LKPD makanan yang halal terlebih dahulu, apa yang kalian inginkan.
Ya. Kandungannya. Kalau yang halalnya, yang haramnya? Nah, sekarang beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, sekarang bagaimana cara mengenali dan menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Coba yang lainnya yang berbicara. Coba yang lain. Cara mengenali dan menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang tadi. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, selanjutnya kelompok sebelah kiri saya, silakan maju ke depan. Oke, silakan paparkan 2 contoh makanan dan minuman yang haram atau yang halal. 2 saja, silakan. Silakan salah satu berbicara. Makanan dan minuman yang halal. 2 saja. Coba yang kalian tulis ya, boleh. Makanan yang halal dulu, Pak. Nah, kalau makanan yang haram? Oke, dan yang lainnya coba bagaimana cara mengenali dan menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang lainnya coba bagaimana cara mengenali dan menerapkan hukum halal dan haram yang kalian tulis tadi. Coba dibacakan. Silakan yang sebelah sana. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok yang ada. Dan yang terakhir, coba kelompok tengah saya silakan maju ke depan. Coba sebutkan 2 makanan yang halal dan yang haram dari yang telah kalian tulis. Ya, dimulai dari makanan yang halal terlebih dahulu. Kalau makanan yang haram, coba bagaimana cara mengenali dan menerapkan hukum dan haram dan halal dalam kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Silakan kembali. Oke. Nah, itu adakah tanggapan dari teman-temannya? Ya. Sekarang kita akan sedikit menambahi dari apa yang kalian tulis tadi. Nah, dilengkapi. Halal dan haram itu ditentukan dan juga diterapkan hukumnya itu dari apanya? Dari zatnya, dari sifatnya, dari juga proses pengerjaannya. Lanjut lagi, contohnya kalau dari zatnya yang kayak tadi yang disebutkan, kayak bangkai, darah, dan lain sebagainya. Dilanjut, apa saja lanjutannya, yaitu selain dari zatnya
halal dan haram itu ada sifat asalnya. Contoh kayak sikap yang buruk, mencuri, menipu, itu juga termasuk haram. Oke, lanjut. Kemudian ada dari prosesnya. Walaupun barangnya halal, tapi prosesnya haram, tetap aja jadi haram. Kayak misalkan soto dicampur daging. Nah, itu. Ya. Penerapannya apa? Dalam sikap kita. Jelas ya, sikap kita. Kemudian dalam konsumsi, ini ada logo halal ini. Itu ya. Jadi itu adalah bagaimana penerapan sikap kita ketika di dalam menerapkan logo halal dan haram. Nah, tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Kemudian sampailah kita kepada kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini. Oke. Saya kesimpulannya adalah coba bagaimana penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalau misalkan penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya dalam apa, Widya? Pakaian. Nah, sehari-hari seperti ya pakaian. Pakaian itu berasal dari apanya kalau misalkan dia haram? Dan yang terakhir apa misalkan? Nah, ini sikap. Apa contohnya dalam sikap itu? Mencuri. Nah, jadi kesimpulannya ternyata halal dan haram itu tidak hanya tergantung pada apa aja? Makanan, ada juga sikap, ada juga perbuatan. Pemaparan tadi, dari pemaparan tadi, Bapak ingin mengetes bagaimana sejauh mana kita belajar. Di sini ada sebuah tes pilihan ganda. Silakan kalian isi dengan baik. Oke. Oke, ada tes pilihan ganda. Silakan dikerjakan dengan baik. Silakan ditulis nama dan juga kelasnya dan isi pilihan gandanya. Tadi telah kita pelajari bagian bab tentang halal dan haram dalam materi kali ini. Semoga materi tadi dapat menjadikan kita sebagai orang yang baik, karena segala makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan berdampak pada diri
makanan yang baik yang masuk, maka kita juga akan menjadi baik. Begitupun ketika makanan yang kurang baik, maka menjadi kurang. Dan juga hal haram bukan hanya makanan, tapi juga dalam sikap dan perbuatan. Nah, anakku, tetap semangat dan juga tetap belajar. Nanti kita akan ketemu di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya yang tentunya akan lebih baik daripada nanti, akan menjadi lebih baik, lebih semangat, lebih ceria. Nah, sebelum menutup kegiatan pada hari ini, agar kita mendapat rahmat dari Allah, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin untuk berdoa. Nah, berdoanya tentu dalam hati ya. Silakan dipimpin berdoa. Baik, itu saja materi dari Bapak. Semoga kita semakin dengan materi semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulnya, dan semakin bersemangat dalam menerapkan akhlak-akhlaknya. Sekian saja dari Bapak. Nanti kita akan bertemu di pelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.